Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari pembalasan, amma ba'd. Saudara-saudara, pada sebuah kesempatan Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mencium cucunya Al-Hasan bin Ali yang masih kecil. Ia pun berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan aku tidak pernah mencium salah satu dari mereka sekalipun. Lalu Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Saudara-saudara, berkasih sayang kepada sesama manusia merupakan tuntutan bagi setiap orang yang beriman. Wujud dan kadarnya pun berbeda satu orang dengan yang lainnya. Kasih sayang seorang suami terhadap istri tentu berbeda dengan sayangnya orang tua pada anaknya. Sayangnya seorang tetangga kepada tetangga lainnya juga berbeda dengan sayangnya seorang kakek kepada cucunya. Dalam mensifati orang yang saling berkasih sayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang di muka bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saling menyayangi sesama merupakan sebab utama untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang telah memperoleh rasa sayang Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Sebaliknya, bila seseorang kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan terlunta-lunta di dunia dan akan dicampakkan di akhirat. Berkasih sayang tidak terbatas pada manusia saja, bahkan kepada hewan, dengan memberikan makanan dan minuman pada hewan peliharaan, menyembelih dengan cara yang baik sebagaimana syariat Islam ajarkan, dan menjauhkan hewan dari segala bentuk mara bahaya yang berpotensi menimpanya. Permisalan wanita yang mengasihi seekor anjing yang sedang kehausan menegaskan bukti bahwa siapa yang menyayangi akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan bagi wanita yang mengurung seekor kucing lalu membiarkannya mati tanpa diberi makan dan minum, menegaskan betapa murka Sang Pencipta kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama. Maka siapa yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia mendatangi segala potensi yang menyebabkan kecintaannya. Hal tersebut sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat penyayang. Kasih sayangnya pada keluarganya tidak tertandingi, karena beliau adalah orang yang paling bagus dalam hal berumah tangga. Kasih sayang beliau kepada umatnya juga tidak bisa terbantahkan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, dan dialah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 107. Contoh sederhana kasih sayang beliau pada umatnya adalah dalam sabdanya, suatu ketika aku sholat dan aku hendak memanjangkan bacaanku, aku mendengar tangisan anak kecil, lalu aku ringankan bacaannya agar tidak memberatkan bagi ibu si bayi tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sekalipun Nabi dalam sholatnya, ia merasa kasihan dan sayang akan umatnya dengan tidak memberatkan mereka. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada orang yang sulit untuk mengungkapkan rasa kasih dan sayangnya kepada manusia. Tidak perlu berkecil hati, karena tanda hati seseorang memiliki sifat rahmah adalah ketika hati gembira melihat seorang mendapat kebaikan, terutama kepada saudara sesama kaum mukminin, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan tanda berikutnya adalah merasa susah dan tidak senang melihat sesamanya tertimpa keburukan dan bahaya. Di manakah letak hati kita saat saudara kita tertimpa musibah, saat saudara kita disiksa, saat saudara kita dizalimi? Bila benar ada kasih sayang dalam hati kita, tentu saja kita akan tenggelam dalam kesedihan dan kesusahan melihat saudara kita diberi ujian. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang yang besar. Allah menggambarkan sifat mereka dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 29. Begitulah sejatinya orang-orang beriman dalam berkasih sayang. Sementara sering kita dapati orang-orang yang mengaku beriman, namun hatinya susah dan tidak senang melihat saudara muslim lainnya mendapatkan kebaikan atau berbuat kebaikan. Sebaliknya, mereka gembira dan antusias saat melihat orang-orang kafir dengan pongahnya menghina agama Islam, merendahkan marwah Islam, dan bangga melihat berbagai bentuk kekufuran dan kezaliman. Sungguh hal tersebut berseberangan dengan karakter kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman, sebagaimana digambarkan Allah dalam firman-Nya di atas. Semoga Allah senantiasa menyemaikan rasa kasih sayang, menyemaikan rasa kasih sayang, menanamkan rasa kasih sayang bagi setiap hamba yang beriman, dan menghindarkan dari kasih sayang yang tidak pada tempatnya. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dengan bimbingan Allah serta hidayah Allah, kita menjadi makhluk yang betul-betul penyayang terhadap makhluk lainnya, baik manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita menjadi orang yang penyayang, Allah betul-betul menyayangi kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.